Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat ibu-ibu guru TK Negeri Pembina Pulau Tanjung Selayar, yang saya hormati perwakilan kader dari pengurus IGTKI Kecamatan Pulau Tanjung Selayar, yang saya hormati ibu wali murid TK Negeri Pembina Pulau Tanjung Selayar, dan anak bunda orang yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali dalam kegiatan sosialisasi atau kegiatan rapat mendiskusikan ataupun identifikasi aset yang ada di sekolah dan sekitar sekolah TK Negeri Pembina Pulau Tanjung Selayar. Baik ibu-ibu semuanya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena ibu-ibu sudah memenuhi undangan saya dan berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam kegiatan rapat atau diskusi untuk mengidentifikasi aset atau modal yang dimiliki sekolah kita. Dan mohon izin saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kota Baru akan menyampaikan beberapa hal tentang tema kita kali ini. Baik, ibu-ibu semuanya, hari ini kita akan melakukan diskusi sebenarnya ibu-ibu, diskusi untuk pemetaan aset yang dimiliki oleh TK Negeri Pembina Pulau Tanjung Selayar. Adapun diskusi kita hari ini, setelah kita berhasil mengidentifikasi aset TK Negeri Pembina Pulau Tanjung Selayar, harapannya nanti kita sebagai pengelola sekolah mampu merencanakan program pengembangan sekolah secara kolaboratif. Dan setelah saya mendapatkan materi atau pengetahuan di kegiatan pendidikan guru bergerak, bahwa analisisnya itu sebaiknya kita berdasarkan dengan pendekatan berbasis aset atau keuangan atau asset based approach. Pendekatan berbasis aset ini adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Cameron, seorang ahli psikolog yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir kita diajar untuk memusatkan perhatian kita pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi dan yang menjadi kekuatan ataupun potensi positif yang ada di sekolah kita. Seorang ahli Green dan Venus 2010 menjelaskan, kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset seperti yang dapat dilihat dalam tabel yang mereka pergunakan. Kenapa berdasarkan pendekatan berbasis aset atau kekurangan? Karena dengan menggunakan berdasarkan pendekatan berbasis aset, nantinya kita akan fokus pada kekuatan itu sendiri. Setelah itu kita akan membayangkan masa depan sekolah kita. Kita juga bisa berpikir tentang kesuksesan yang akan kita raih. Kita juga akan menganalisis kompetensi yang kita miliki. Kita mampu merancang sebuah ide atau gagasan berdasarkan visi dan kekuatan. Dan endingnya atau goalsnya, kita akan mampu melaksanakan dan menghasilkan suatu aksi nyata yang sudah kita programkan. Mungkin selama ini ibu bapak kita hanya fokus pada kekurangan. Apa sih yang belum ada di sekolah kita? Apa sih kekurangan sekolah kita? Dan sekarang mari kita ubah mindset kita menjadi pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based approach yang berpusat pada kekuatan.
Apa itu aset sekolah? Aset sekolah itu adalah aset atau sumber daya yang dimiliki oleh pihak sekolah yang tidak hanya di dalam, akan tetapi yang berada di luar sekitar sekolah kita. Dan aset sekolah itu ada 7, ibu-ibu. Yang pertama aset manusia, yang kedua aset sosial, yang ketiga aset fisik, yang keempat aset lingkungan, yang kelima aset politik, yang keenam aset finansial, dan yang ketujuh adalah aset agama atau budaya. Nah, sekarang izin saya menjelaskan sedikit tentang apa sih 7 aset itu maksudnya. Yang pertama aset manusia, yaitu sesuatu yang berada di sekolah yang berwujud manusia sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, yang mempunyai pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kecakapan yang dimiliki oleh setiap warga sekolah, dan investasi dari yang paling berharga dari sebuah komunitas. Itu adalah aset manusia. Yang kedua, aset sosial, yaitu mulai dari norma, aturan yang mengikat warga masyarakat, unsur kepercayaan atau trust, dan jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Misalnya, yang berbentuk asosiasi, yaitu contohnya kelompok yang berdasarkan keyakinan, agama, profesi, politik, pemerintah yang ada di sekitar sekolah kita. Misalnya, kita punya hobi yang sama, antara ibu satu dengan ibu yang lain merupakan mempunyai hobi yang sama, itu juga termasuk asosiasi. Yang kedua, misalnya institusi. Institusi ini adalah lembaga yang memiliki struktur organisasi yang punya program pengembangan komunitas. Contohnya dinas-dinas yang terkait, itu contohnya dinas pendidikan, puskesmas, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perusahaan, serta masyarakat pada lingkungan sekolah. Yang ketiga, aset fisik, yaitu terdiri atas 2 kelompok, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, pertemuan ataupun pelatihan. Yang kedua, infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari sarana pembuangan sistem air, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya aset lingkungan atau alam, potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya melestarikan alam, juga untuk kenyamanan hidup. Modal lingkungan ini terdiri dari bumi, udara, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Atau juga tanah untuk berkebun, itu bisa juga masuk dalam lingkungan alam. Hasil-hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, dan lain-lain. Selanjutnya aset politik, yaitu sumber daya yang dapat mempengaruhi dan mengembalikan keputusan sehingga mampu mengakomodir kepentingan warga sekolah. Selanjutnya aset agama dan budaya, yaitu agama merupakan suatu sistem perilaku yang berdasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan. Dan kebudayaan ini merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Yang terakhir, aset finansial, yaitu dukungan atau keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas atau sekolah yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan atau pembelajaran dan kegiatan suatu sekolah atau komunitas, misalnya keuangan, sumbangan infak dari orang tua, dan lain-lain. Baik, ibu-ibu semuanya, demikian tadi penjelasan tentang pendekatan berbasis aset atau keuangan atau asset based approach. Nah, sekarang saya mengajak ibu-ibu semuanya, dari ibu guru, perwakilan gender IGTKI, ibu wali murid, untuk berdiskusi bersama-sama
dalam menentukan atau mengidentifikasi aset apa yang ada di sekolah kita TK Negeri Pembinaan Pulau Laut Tanjung Selayar ini, supaya program-program yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Untuk itu saya berikan kesempatan waktu untuk ibu-ibu semua berdiskusi. Silahkan untuk Tangga hari apa ya? baik, ibu-ibu, apakah sudah selesai semua mengidentifikasinya? Sudah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, karena sudah semua berhasil diidentifikasi, sudah didiskusikan bersama-sama, saya mohon izin untuk ibu-ibu bisa membacakan hasil identifikasi atau diskusinya tadi, mulai dari Ibu Guru TK Negeri Pembinaan Pulau Tanjung Selayar. Saya mohon dengan hormat untuk Ibu Guru bergantian untuk membacakan hasil identifikasi dari aset-aset yang sudah ditemukan. Saya persilakan Ibu Guru. Terima kasih kepada Ibu narasumber selaku sebagai kepala sekolah. Saya akan menyampaikan hasil diskusi hasil bersama, yaitu perkenalkan, nama saya Mamina Daya Busaida. Hasil diskusi aset bersama antara lain modal manusia, modal finansial, dan modal politik. Saya akan membacakan modal manusia. 1. TK Negeri Pembinaan Pulau Laut Tanjung Selayar dipimpin oleh seorang kepala sekolah CGP Angkatan 7 dengan jenjang pendidikan S1 PAUD dan berstatus honorer. Kedua, jumlah guru sebanyak 6 orang. 1 guru jenjang pendidikan S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, 1 guru tahap kuliah S1 Pendidikan Agama Islam, 2 orang jenjang pendidikan SMA, dan 2 orang jenjang pendidikan POC, dan status semua honorer. Yang ketiga, komite sekolah membantu dalam pelaksanaan program-program sekolah dan membantu dalam pendanaan terlaksananya program tersebut. Yang keempat, murid memiliki kecerdasan beragam, minat, bakat, dan potensinya juga beragam. Kelima, wali murid mendukung penuh program-program sekolah. Demikian Ibu. Baik, untuk modal politik guru, 1. menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pihak puskesmas, pihak perusahaan PT IBT Bekar Putih. Yang kedua, kebijakan kepala sekolah seperti Jumat religi, Sabtu bersih, SOP penyambutan murid, PMT sebulan sekali, penimbangan badan, pengukuran tinggi dan tingkat kepala setiap sebulan sekali, kegiatan kelas orang tua 2 minggu sekali. Yang ketiga, FOU dengan instansi lain guna mengembangkan program sekolah dengan pihak bidan desa atau puskesmas. Terima kasih.
identifikasi yang telah dilakukan. Selanjutnya saya mohon untuk identifikasi yang sudah dilakukan oleh perwakilan channel kita, yaitu pengurus DKI Kecamatan Pulau Tanjung Selayar. Kepada yang terhormat Bu Danidi, saya persilakan. Setelah memberi kesempatan kepada saya, perwakilan pengurus DKI Pulau Tanjung Selayar. Di sini saya akan membacakan aset modal fisik dan modal alam. Modal fisik 1 ruangan kantor, ruang kelas 2 ruangan, ruang UKS, toilet, halaman bermain atau tempat upacara bendera. 2 infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari sarana pembuangan, instalasi air, instalasi listrik, jalan, akses internet yang kurang baik karena letak geografis dan sarana pendukung lainnya. Modal alam atau lingkungan 1 lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. 2 lokasi sekolah yang strategis dan mudah dijangkau. 3 di sebelah sekolah ada kantor desa dan masjid. 4 adanya aset lokal seperti kebun sawit, kebun karet, danau yang bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran. 5 adanya kebun mini sekolah yang dapat dijadikan sebagai budaya tanaman sayuran dan tanaman obat. Terima kasih atas telah saya sampaikan modal fisik dan modal alam. Pada Ibu perwakilan dari Jeger, yaitu pengurus IDKI. Selanjutnya saya mohon perwakilan dari wali murid atau orang tua untuk membacakan hasil identifikasi yang telah dilakukan di TK Negeri Bendina Pulau Tanjung Selayar ini. Kepada Ibu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bu narasumber kepada saya. Akan saya bacakan modal sosial wali murid. 1. Rasa kekeluargaan antar warga, sekolah, dan masyarakat lingkungan sekitar. 2. Hubungan bersama masyarakat lingkungan sekitarnya mensukseskan program sekolah. 3. Adanya hubungan baik dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pihak puskesmas, dan pihak perusahaan PT Mekar Putih. 4. Adanya kegiatan fokus terkini, pertemuan rutin IGTKI, pertemuan kelompok kerja kepala kaum atau K3P. Modal agama atau budaya wali murid. 1. Peringatan Hari Besar Agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pembiasaan budaya 5S di sekolah untuk menumbuhkan karakter murid. 3. Adanya masjid di lingkungan sekolah. 4. Adanya TPK di lingkungan sekolah. 5. Budaya sosial. 6. Budaya positif guru dan murid. 7. Budaya berbagi. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Wali Murid atas identifikasi yang telah dilakukan untuk sekolah kita TK Negeri Pembina Pulau Tanjung Selayar. Dan alhamdulillah ibu-ibu semuanya 7 aset modal untuk di sekolah kita sudah teridentifikasi semua ya ibu-ibu. Terima kasih banyak atas identifikasi yang telah dilakukan. Semoga hasil identifikasi ini bisa mendorong atau bisa memberikan motivasi dan inspirasi ke depannya program-program kita yang di sekolah kita ini bisa berhasil dengan baik ya. Dan mungkin sampai di sini aja rapat kita. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk kegiatan ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.